Anda masih bersama kami dalam Newsroom, pemirsa, dan di segmen ini kita akan membahas terkait dampak suntik putih bagi kesehatan. Dan sudah bersama saya di studio ada Mbak Regina Andriana Saputri, ini selaku public figure. Selamat siang, selamat datang di JAK TV. Dan juga ada Dr. Deborah ini selaku dokter estetika. Selamat siang, Dok. Selamat datang di JAK TV. Dan pemirsa, ini kebanyakan perempuan di Indonesia masih menyukai kulit putih cerah dibandingkan dengan kulit berwarna yang sehat. Dan kondisi itu membuat banyaknya klinik-klinik kecantikan khususnya di Indonesia dan juga di beberapa di Asia ini memang menjadi sorotan dan juga menjadi penyelamat begitu, bahwa orang Indonesia ataupun orang Asia ini pengen punya kulit yang lebih putih begitu. Saya ke Mbak Regina sendiri. Mbak Regina punya pengalaman nggak sih menggunakan suntik putih atau menggunakan injeksi yang merubah warna kulit pigmen? Oke, di sini saya akan menjelaskan juga dokter ya. Jadi memang kadang perempuan itu kan memang kadang suka pengen lebih mempercantik diri, apapun itu caranya. Walaupun mungkin awalnya kita tidak pernah tahu itu bahaya atau enggak. Biasanya dari mulut ke mulut ya. Kalau kita biasanya teman kita lihat sudah putih, sudah kinclong gitu kan, bohong lah kalau kita perempuan tuh nggak pengen gitu kan. Akhirnya mereka merekomendasikan mungkin ke sebuah klinik kecantikan. Dan saya pernah beberapa kali dan udah bermacam-macam sudah saya cobain lah seperti itu. Tapi memang pada dasarnya balik lagi ke mungkin ya dok, ke pigmen seseorang ya dok ya. Karena kebetulan kalau pigmen saya ini agak bandel, jadi artinya efeknya ke tubuh saya itu tidak langsung ya. Jadi ada yang kalau teman saya mungkin 3 bulan dia sudah terlihat lebih cerah gitu kan. Tapi mungkin di kulit saya agak lambat gitu. Jadi kadang klinik kecantikan juga memberikan treatment gitu ya. Walaupun kita sebenarnya sebagai orang awam nggak tahu itu sebenarnya berbahaya nggak sih bagi kesehatan kita, tapi oke deh gitu loh. Sampai akhirnya pernah saya iritasi ya, mungkin nggak cocok ya. Saya stop gitu. Sampai akhirnya saya ke dokter lagi, terus akhirnya dikasih penjelasan. Sekarang mungkin pengen banget, tapi mungkin agak lebih berhati-hati kayaknya. Baik, kalau dokter sendiri, Dokter Deborah, kalau memang seorang pasien yang datang ke Anda begitu menginginkan bahwa punya kulit yang lebih cerah daripada kulit yang dia miliki, itu dibutuhkan adanya tes nggak sih, atau mungkin ada scan kulit tertentu sehingga ini produk tersebut atau produk nantinya kemudian akan digunakan berbahaya atau tidak? Betul Mbak, jadi kalau memang dia pigmennya memang dasarnya agak gelap, tapi terus dia kepengen berubah menjadi lebih putih, otomatis ya harus tes dulu lah. Dia fungsi ginjalnya bagus nggak, fungsi livernya bagus nggak, urea kreatinin, SGOT, SGPT-nya paling tidak harus di tes dahulu gitu supaya lebih aman, atau dia ada alergi atau tidak. Bila tidak terjadi apa-apa dan pasien dalam kondisi sehat, kita boleh suntikan itu, seperti itu. Baik, Dok, untuk kalau kita atau pasien begitu datang ke Anda ingin merubah warna kulit yang dia miliki gitu, ada jarak waktu tertentu nggak sih kemudian si pasien ini bisa mendapat hasil? Kalau tadi Mbak Regina bilang ada yang 3 bulan sampai 6 bulan, sebenarnya waktu tercepatnya itu harus berapa bulan sih, atau berapa kali penyuntikan gitu? Dan apa saja bahan yang kemudian umum digunakan gitu? Sebenarnya sih tergantung bahan yang dimasukin, cuman tidak boleh sering, misalnya setiap hari atau seminggu sekali itu nggak boleh. Biasanya seminggu sekali itu dilakukan selama 2 bulan atau 2 bulan setengah. After that kita bisa untuk maintenance ya 2 bulan sekali untuk amannya begitu. Baik, saya ke Mbak Regina. Mbak Regina sendiri pada saat ingin melakukan suntik putih dan sebagainya, atau tergiur melihat teman-teman yang lebih kinclong begitu, pernah nggak sih melakukan riset atau tanya-tanya dulu ini kliniknya kira-kira bagus atau enggak, atau memang sudah banyak pasiennya, atau hanya memang karena percaya mulut ke mulut gitu, Mbak Regina? Yang pasti kita kalau perempuan itu detail banget ya. Jadi artinya kalau saya ke sebuah klinik itu pasti saya sudah research dulu ya dok ya, paling tidak bagaimana semuanya tentang pelayanannya, treatmentnya berbahaya atau tidak. Dan saya juga kan ya paling tidak kita secara orang awam ya sedikit bisa melihat lah kalau yang benar-benar worth it apa tidak, kan kita bisa tahu ya dari pelayanan. Dan saya rasa juga dari obat-obat yang dia berikan, kita kan sebelumnya ada konsultasi dulu ya, istilahnya dicek dulu ya pigmen kita ya dok ya, ini maunya seperti apa, dan mungkin kalaupun mau putih atau bright itu cuma sampai tahap di mana. Jadi artinya tidak bisa mungkin dari black banget tiba-tiba white banget gitu. Biasanya suka dikasih tahu dulu bahwa nanti mungkin maksimalnya hasilnya akan sekian gitu. Tapi
maintenance-nya mungkin selama ini kalau untuk vitamin C mungkin memang saya sering lakukan karena memang saya lebih ke treatment itu dibandingkan mungkin kayak suntik dok glutathione gitu ya. Saya malah lebih agak sedikit belum berani gitu. Kalau vitamin C mungkin oke lah gitu. Baik. Dok, menyambung tadi sempat disebutkan apa sih sebenarnya nih publik suka bingung kan atau masyarakat bingung ini bedanya apa sih sebenarnya suntik putih sama dengan suntik vitamin C atau seperti apa, Dok? Biasanya yang suntik putih itu dimasukin adalah vitamin C dan glutathione seperti itu. Jadi glutathione sendiri fungsinya untuk menghambat melanogenesis gitu dengan kerjanya mengikat enzim tirosinase seperti itu. Nah, untuk vitamin C-nya sendiri adalah untuk menangkal radikal bebas, dia untuk melindungi kita dari sengatan matahari, dan untuk sel-sel kita yang rusak itu dari vitamin C itu otomatis akan beregenerasi dengan bagus. Dan dengan demikian bila keduanya digabung menjadi satu, otomatis kulit kita menjadi sehat dan bagus seperti itu. Yang disarankan sebenarnya apa, Dok? Apakah si vitamin C-nya aja diperbanyak atau si glutathione-nya, atau memang harus bersamaan, atau akan ada perbedaan? Oke, minggu ini banyakin suntik vitamin C, minggu depan coba masukin yang untuk obat putihnya, atau kayak gimana, Dok? Kalau vitamin C itu bisa untuk daya tahan tubuh ya, sedangkan untuk glutathione juga ya bisa, cuman nggak terlalu karena sama-sama keduanya mempunyai antioksidan yang cukup tinggi. Baik. Seperti itu untuk penangkal radikal bebas dan untuk penangkal ultraviolet gitu. Dari segi kecantikan ya, kalau dari segi kesehatan tentu untuk kita ya otomatis harus kena matahari jam 10 sampai jam 3. Itu kita pilih dari jam berapa terserah gitu. Tapi kalau dari segi estetika, kecantikan ya kita memang kalau semakin kita banyak kena matahari, pigmen kita akan jadi berubah menjadi tambah gelap, dan itu untuk orang Indonesia agak kurang karena di Asia kebanggaannya adalah kulit putih. Kulit putih identik cenderung lebih indah, lebih bersih, lebih sehat, sepertinya lebih cukup berkelas seperti itu. Baik, Dok, ya, dari pasien-pasien yang pernah datang ke dokter gitu, ada nggak sih keinginan atau mereka yang ingin kayak tadi disebutkan dari musim tanning banget terus tiba-tiba pengen drastis gitu, pengen putih langsung begitu, Dok? Ada banyak sih yang seperti itu. Cuman ada update sekarang yang ada untuk diminum juga sih, Mbak ya. Baik. Bagi orang yang takut jarum seperti itu boleh gitu. Ada yang diminum. Nah itu di klinik saya disediakan. Sangat aman karena dia masuk ke dalam sel dan memperbaiki seluruh struktur sel yang rusak seperti itu. Dan dia sangat aman karena mempunyai daya antioksidan tinggi dan otomatis daya tahan tubuh juga bagus, jadi jarang kena flu dan sebagainya. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.